wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengizinkan kepada kita semua hari ini memulai kegiatan pembelajaran, pembinaan, pengasuhan, pelatihan, pembinaan untuk diri kita semua. Setelah Allah membina kita masuk ke dalam madrasah yang disebut dengan Ramadan, selama 1 bulan penuh kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat padat amal ibadah kita. Dari sejak kita dibangunkan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah, berdoa. Kemudian pada waktu sahur kita beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian menyiapkan makanan untuk santap sahur. Dan Rasulullah menyampaikan makanan yang dihidangkan, dinikmati untuk orang yang bersahur, untuk berpuasa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melaksanakan atau menikmati santap sahur waktunya lebih mendekati kepada waktu-waktu subuh. Kemudian kita punya kesempatan selain istighfar, amalan yang tadi yang saya sebutkan, juga amalan-amalan sunnah yang lainnya, apakah itu sholat, tilawah Al-Quran dan lain-lain. Kemudian berangkat ke masjid dengan langkah kaki yang kanan, kemudian berdoa, kemudian masuk ke masjid, berdoa, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh, kemudian kita sholat subuh bersama dengan imam, kemudian berzikir, berdoa, karena saat itu kita sudah mulai berpuasa, saum hari demi hari. Dan qadarullah pada tahun 1446 Hijriah ini kita berpuasa yakni 30 hari. Bagi kalian, bagi kita semua yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan sampai zakat, infak dan sedekah, kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau karena hal-hal yang lainnya tidak bisa melaksanakan ibadah puasa 1 atau 2 hari tahun penuh. Baik, kita baru saja melaksanakan Idul Fitri. Sejarah pertama kali melaksanakan sholat Id Rasulullah SAW bukan di Mekah, tetapi di Madinah setelah hijrah, tahun kedua hijrah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat yang berjuang masih sangat lelah setelah perang Badar. Perang Badar adalah perang yang sangat besar yang dimenangkan atas izin Allah, dimenangkan oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itulah sekali lagi tahun kedua hijrah, tahun 624 Masehi kalau tidak salah, itu hari pertama atau waktu yang pertama pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri, dan terus sampai sekarang. Baik, Idul Fitri membawa kebahagiaan bagi kita. Betul? Betul? Adakah di antara kalian yang pada saat Idul Fitri tidak bahagia? Siapa yang pada saat Idul Fitri tidak bahagia? Ada? Berarti kita semua pada saat Idul Fitri berbahagia.
berbahagia. Karena Rasulullah pada saat itu dengan para sahabat, para sahabiah, umat muslim berbahagia. Dan seluruh umat muslim di dunia sampai saat ini pada saat Idul Fitri merayakan kebahagiaan. Dan ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 58. Silakan Ananda Zidan membacakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Insyaallah, tabarakallah. Kemudian Idul Fitri merupakan hari yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah telah memberi ganti bagi kalian 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kemudian yang ketiga, Idul Fitri adalah hari kemenangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila liqalqillah Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Alhamdulillah. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sunnah yang dapat kita lakukan pada saat kita merayakan Idul Fitri, maka berdoalah. Sebagaimana ada doa di atas ini. Baca doanya. 1, 2, 3. Lagi, karena baru pertama kali. 2 kali lagi. Baca ini doa. Baca doa ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Lagi. 1 kali lagi. Taqabbalallahu minna salihal a'mal. Ini doa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu target yang harus benar-benar kita dapatkan dan kita capai adalah dosa-dosa kita semua diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kosong-kosong, mulai dari 0 kata orang Pertamina gitu ya. Jadi insya Allah kita fitrah, bersih semua dari dosa. Amin ya robbal. Dengan demikian semoga Allah masukkan kita, keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu. Dan kita sedang dinanti oleh Rasulullah di telaganya Rasul, bahwa Rasul sekali lagi sedang menunggu kita. Dan jadilah kita orang-orang yang terus konsisten untuk mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.